Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakap, kembali lagi dengan podcast Cakap Sekejap. Kali ini podcast Cakap Sekejap akan membahas event yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Mandua Pekanbaru nih. Ada yang tahu nggak apa eventnya? Mungkin kalian masih ingat dong dengan M2EF yang baru diselenggarakan oleh Mandua Pekanbaru berapa bulan yang lalu lah ya mungkin ya. Kali ini kita bersama bintang tamu spesial kita yang berada di depan saya. Mungkin bisa kita sapa dulu. Halo Bang Arfa dan Frau. Mungkin bisa perkenalan dulu lah ya, Bang Arfa jadi apa di M2EF ini? Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Adiri Arfa atau yang bisa dipanggil dengan Arfa. Saya dari kelas 11 internasional yang menjabat sebagai ketua pelaksana di Mandua English Festival. Hai semua. Saya Frau Puput, orang yang paling terkenal di Mandua. Ya. Saya salah seorang dari 5 guru pembina di kelas internasional. We call it as Rangers. And masih ada Sir Antonio Zeka Putra, masih ada Miss Matt, Kak Sharon, dan Bro Rido. Oke, halo. Wah, berarti Bang Arfa ini orang yang penting di M2EF kayaknya ya. Penting banget. Penting banget. Nah, Frau kan menjadi pembina nih dari Bang Arfa. Mungkin Frau bisa ngasih pendapat dulu nih tentang kinerja dari Bang Arfa ini selama M2EF nih. Bagaimana, Frau? Oke. Pertama ya, hai, perkenalkan, saya Frau Puput, biasa dipanggil begitu di Mandua. Semua anak Mandua harus panggil Frau Puput, iya kan Raza? Iya. Oke, good. And kalau we talk about Arfa, Arfa ini bukan tiba-tiba jadi ketua pelaksana, tapi sudah melalui beberapa kali tes. Jadi kita tuh ada kita lihat awal bakatnya itu pada saat seleksi KI pada bulan Mei ya, tahun 2024 ini, dan di situ nampak kerja kerasnya, effortnya luar biasa. Itu salah satu. Kemudian ada lagi tes IELTS dan TOEFL pada saat itu perdana, dia juga ikut menyiapkan bantu-bantu dari Presiden dan Wakil Presiden KI saat itu, gitu. Berarti memang udah dites ya, Frau, bukan asal pilih aja ya ini ya ketua kita ini. Benar, ini melalui masa percobaan yang panjang, gitu. Memang orang hebat di depan kita ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Bang Arfa nih, kan kemarin kita udah melaksanakan M2EF nih. Mungkin bisa dikenalin dulu tuh, M2EF itu apa untuk penonton kita nih? Boleh. Jadi Mandua English Festival itu adalah perlombaan bahasa Inggris yang mencakup 8 lomba, yaitu ada speech, storytelling, Scrabble, singing, crosswalk, dan lain-lain. Nah, Mandua English Festival ini juga mencakup seluruh siswa-siswi SMP dan SMA dari seluruh Sumatera ya, Frau ya? Sumatera, iya, keren begitu. Ya. Nah, untuk dalam M2EF ini mungkin ada bintang tamu spesialnya nggak? Yang diundang gitu, atau siapa yang spesial mungkin? Ya, sebenarnya kita memang menanti-nantikan event ini hadir di Mandua, dan special guest-nya kita hadirkan pada saat itu adalah PLT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang saat ini alhamdulillah beliau sudah definitif menjabat sebagai Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Itu yang kita tunggu-tunggu, Jak. Berarti itu orang spesial ya? Spesial banget. Buat Frau rasa bukan hanya untuk Frau, dan karena beliau adalah guru bahasa Inggris Frau dulunya, kemudian sekarang jadi pejabat, tapi mungkin buat semua guru yang ada di Mandua, they know more about Pak Mulyadi ini, gitu. Iya, Pak Mulyadi ini memang orang hebat yang udah kita ketemu ya. Nah, Bang Arfa, dalam M2EF ini apa aja sih yang menarik mungkin gitu? Dan berapa lama gitu perlombaan ini diselenggarakan? Oke, kalau untuk perlombaan, lamanya perlombaan itu kita ada di 3 hari. 3 hari. Jadi dari hari Jumat sampai Minggu, dari tanggal 25 sampai 27 Oktober pada saat itu. Nah, untuk hal yang menarik ya, mungkin semuanya. Semua lomba menarik. Soalnya kita juga meliput berbagai macam lomba, dari English maupun non-English juga. Dan juga kita juga memberikan penampilan pada saat closing, yang dimana kita sudah mempersiapkan itu selama
2 minggu ya, Frau ya? 2 minggu. 2 minggu. Yakin 2 minggu. 2 minggu. Menurut Pro, kalian harus belajar pada saat itu, gak bisa. Iya. Ya, pokoknya semua hal itu spesial, semua hal itu menarik pada saat itu, terkhususnya pertunjukan yang kita beri kepada peserta di closing ceremony. Saya penasaran nih, penampilan apa yang Bang Arfa tunjukkan untuk peserta-peserta di closing ini? Ini apa? Lebih tepatnya bukan saya aja sih, Ya. lebih ke seluruh panitia yang terlibat. Nah, pada opening tuh kita menunjukkan storytelling ya, Frau ya, Yes. yang ditampilkan oleh ada satu siswa pada saat itu. Kita dapat pujian karena pronunciation-nya yang keren banget waktu itu ya. Betul. Wah. Dan juga pada saat closing kita juga menampilkan flash mob yang dimana itu alhamdulillahnya sangat meriah dan ditonton oleh Pak Mulyardi pada saat itu. Iya, begitu. Berarti memang sangat menarik M2F kemarin ini ya. Ya, alhamdulillahnya. Kalau dibandingkan dengan M2F tahun lalu, bagaimana? Apa ada peningkatan atau gimana, Bro? Jadi Jack, ya fun fact-nya ini adalah perdananya M2F teman-teman sekalian. Oh. Ini tahun perdana dan kita langsung dapat apresiasi yang luar biasa, bahkan ditantang perdana dan harus ada tahun-tahun berikutnya gitu, Jack. Oh, berarti yang kemarin ini perdana ya, Bro? Perdana. Wah, perdana udah sebagus itu. Kayaknya Bang Arfa ini memang memiliki bakat yang sangat mantap ya, Pak ya. Seluruh panitia. Seluruh Tidak panitia. hanya saya, Tidak. ya, seluruh panitia. Nah kan Bang Arfa selaku ketua nih, pasti ada yang harus dikontrol atau hal-hal yang menyulitkan Bang Arfa dalam M2F ini apa aja gitu? Ya pastinya kita sebagai ketua pelaksana kita harus meliputi berbagai hal ya, yaitu mengenai administrasi, sponsor, lalu tentang persiapan dan sebagainya. Gimana tadi? Kesulitannya. Kesulitannya tentunya di berbagai bidang pasti ada ya, Pasti ada. Cuman dalam kesulitan itu kita tentunya harus bisa improvisasi, kita harus bisa belajar satu sama lain, dan juga semoga itu menjadi hal yang bisa membuat kita berkembang ke depannya begitu. Benar. Boleh Fro tambahkan? Boleh, Bro, nggak apa-apa. Arfa lupa mungkin, Fro bisa cerita. Jadi pada saat persiapan M2EF itu kita masih persiapan untuk masih lomba di Jogja, air UGM, yes, event UGM. Mereka waktu itu sudah harus rapat gitu ya. Arfa masih harus belajar, tidak boleh ada mata pelajaran yang di skip untuk izin. Event ini berlangsung tapi Benar. pelajaran tetap harus tidak ada yang kosong karena kami harus tetap masuk belajar. And then kita gunain waktu itu jam intra ya, Fa. Jam intra itu hari Kamis jam 10.15 sampai 11.45. Itu adalah waktu kita untuk rapat untuk persiapan lomba. We call it in KI namanya Chambers. Chambers iya, persiapan M2EF iya. And then kita betul-betul waktu itu memanfaatkan waktu. Kita nggak mau sampai dibilang gara-gara M2EF nggak belajar gitu. Berarti memang sangat singkat waktu persiapan ini mungkin bisa dibilang ya? Iya benar. Fro masih ingat kalau Alfa bilang yang terbaik itu adalah flash mob pada saat closing ceremony. Itu mereka nggak bisa lakukan dari pagi sampai sore. Mereka hanya bisa, Fro ngasih waktunya, oke, boleh izinnya nanti latihan di jam 14. Fro bilang sampai asar, nggak ada tuh ganggu-ganggu waktu. Kalaupun mau ganggu waktu itu, pastikan mereka sudah ngerjakan dulu tugas. Misalnya dari Bunda Kenny tugas anak-anak apa? Fro ini kerjakan dulu, and then mereka baru dapat izin. Baru dapat izin ya, Fro? Iya gitu, saking garangnya Fro ya. Saking garangnya, berarti pelajarannya tetap berlanjut gitu ya, biar nilainya nggak turun-turun amat lah ya. Nah, kalau turun ya malu, iya. Kalau turun nanti apa kata orang gitu kan? Ini event berjalan, masa nilai kita turun juga gitu. Nah, untuk M2F sendiri nih, dalam persiapannya gitu, siapa aja yang terlibat dalam M2F ini? Mungkin ada anak-anak yang di kelas internasional atau ada orang luar juga? Kalau untuk pada pelaksanaan pada M2F, itu kita seluruh siswi dari kelas internasional. Dan kita disupport sama OSIS kan? Betul. Oh, berarti OSIS juga nge-support dong. Iya.
Kita waktu waktu awal-awal kita kan belum tahu nih gimana caranya untuk dapatkan dana. Kan dana dong. Dana itu paling penting sih ya. Kita dapat info dari anak OSIS, kita dapat info dari Bunda Evni, dari Humas, dari siapa lagi, Pak? Nah, untuk pada saat pelaksanaannya kita juga melibatkan ada PMR, eskul PMR pada saat itu, lalu ada eskul aksi juga yang kita kerjasama. Lalu kalau untuk pre-lomba, pre-competition itu kita juga bekerja sama dengan Humas, yaitu Bunda Evni. Bunda Evni sangat membantu kami untuk mengenai dana, mengenai sponsor. Orang tua siswa KI itu luar biasa bantuin kita. Memang nge-support banget ya. Karena kan kita tuh harus belajar, nggak bisa izin. Biasa yang izin tuh Razik, ya Faris, gitu-gitu. Ada beberapa lagi yang lain. Mereka itu yang senantiasa loyal gitu ya keluar. Tapi nggak bisa selalu, Jak. Jadi harus pandai-pandai. Kita minta tolong dulu lewat orang tua. Nanti kalau udah fix baru gas. Langsung digas ya. Iya, baru bisa meluncur dengan proposal yang berat itu. Proposalnya berat ya ini, Bro. Mungkin M2F ini ada evaluasi lah untuk kedepannya ya. Betul. Dari Bang Arfa mungkin evaluasinya apa nih untuk M2F kedepannya? Alhamdulillah kalau untuk evaluasi tentunya ada. Cuman itu adalah evaluasi yang sekiranya cuman minor cuman kecil aja ya. Iya betul. Itu tuh ada di mengenai sikap kita terhadap peserta yang datang. Panitia itu juga harus dididik ke depannya, harus di briefing mengenai bagaimana kita menyikapi para peserta, siswa-siswi yang datang dari sekolah lain begitu. Kalau dari Frau, ini kayaknya kan kita tuh alhamdulillahnya tuh, Jak, sponsornya tuh lumayan banyak ya, ada beberapa. Nah, kita karena perdana bikin acara, kita mungkin ngeprint logo sponsorship itu yang belum pas gitu. Jadi next kita agak besarin kali ya, Pak. Besarin atau ada kayak deskripsi gitu, Pak. Ini apa gitu. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu ya. Berarti kemarin sponsornya itu belum kelihatan banget mungkin ya, atau gimana? Ada. Tapi mungkin atau kalau lain kali kita gini, siapa yang paling banyak dukung kita, besarin. Kita besarin. Oh, ini berarti banyak dana yang dikeluarin besok ini, Bro. Nah, waktu perjalanan di M2F nih, waktu berlangsungnya M2F, ada kendala nggak? Kan tadi waktu diselenggarakannya ada kendala. Nah, sekarang waktu berlangsungnya ada kendala nggak nih pada saat hari H? Ya, saat hari H-nya. Kalau untuk hari H mungkin nggak ada sih. Oh, berlangsung lancar, alhamdulillah. Komunikasinya bagus sih. Mereka tuh apa-apa kayak butuh PU nih, butuh ngangkatin meja. Langsung kan ada grup kan kita kan. Butuh bantuan ke sini ya, ke ruangan speech ya di atas, kita butuh meja 2. Itu langsung ini, nggak ada yang sempat ngomel. Berarti nggak ada yang miskomunikasi ya, Bro? Alhamdulillah. Cuman ada yang mungkin kurang senyum, itu kita yang kayak goda-godain, ayo senyum panitia, secapek apapun harus senyum gitu ya. Berarti mau ada acara, ingat-ingat panitia secapek apapun, smile, keep smile. Wah. Berarti memang harus senang hatinya ya, biar nggak ada masalah nih dalam berlangsungnya M2F ini. Nah, Frau, bagaimana pendapat Frau tentang M2F tahun ini? Kayak apa hal yang bisa Frau kasih nih di M2F kali ini? Oke. Kalau Frau sebenarnya supporter ya, bukan hanya Frau tapi ada Sir Anton, Miss Metri, ada Kak Sharon, mungkin kalian belum jumpa tapi Kak Sharon ada di Jogja, dan ada Bro Hafizal Ridho yang memang move untuk for a while sekarang. Tapi Frau merasa kita tuh kompak, dan momen ini mungkin Alfa juga masih ingat, inilah yang menguatkan kami satu sama lain walaupun kami itu sekarang berpencar-pencar ngurusin kelas internasional, and it is not ordinary program. Ini memang special program from KI buat madrasah. Berarti memang event yang sangat spesial ya. Ya. Dan bukan kita kalau meeting tuh kita nggak meeting hanya di ketemu gitu ya. Kita bahkan Zoom meet. Selama orang libur kita nggak libur ya kan, ini kan nggak apa. Berarti memang full effort ini ya untuk M2EF kali ini ya. Iya, karena kita membayangkan siapapun kita, kalau kita dari Mandua, we will do our best for madrasah. Apapun yang terbaik gitu ya, Bro. Apapun itu yang terbaik pasti aja. Gitu,
Berarti ini M2F ini juga nguatin solidaritas untuk kakak-kakak dan adik-adik di kelas internasional ini ya, Bro? Betul. Betul sekali. Betul sekali. Tidak ada pada saat kita perform itu nggak ada istilah siapa senior, enggak. Nggak ada ya. Kalau ini kita kan ngundang OSIS nih. OSIS pada saat itu pasti juga menyaksikan bahwa kita tampil semua kelas 12, 11, 10 ikutan flash mobnya semuanya. Nggak ketara di situ siapa yang paling tua ya kan? Bang Arfa. Arfa ikut nggak? Ikut, Bro. Ikut. Pasti ikut dong. Itu kan hal yang seru ya. Nah, untuk Bang Arfa, ide-ide dari M2F ini dari mana sih didapatinnya? Mungkin dari luar ada gitu, nyari result dulu atau gimana nih? Nah, kebetulan karena background kami awalnya memang ikut lomba, jadi setiap kami datang ke event, setiap kami datang ke tempat lombanya, itu kami bisa mengambil 1-2 hal dari lomba itu. Contoh, mungkin kalau di suatu lomba itu ada kayak seperti hal yang membuat kita menarik, kita jadikan itu catatan sebagai pertimbangan buat kita laksanakan di lomba kita. Jadi sebenarnya itu adalah gabungan dari seluruh lomba yang kita ikuti ya, Bro? Iya. Berarti idenya dari luar tapi terinspirasi dari luar. Di-improve dari kitanya juga ya. Sebenarnya dari From udah lama nyuruh mereka. Sebenarnya ide ini sebelum pandemik sih, Jak. Sebelum pandemik, Bro. Oh, Iya, cukup KI lama ya, Bro. Cukup lama. KI itu generasi keempat, Bro, ingat. Itu ada Bang Arjun yang sekarang ada di kedokteran Brawijaya. Jadi Bro udah minta, begitu kita mau buat, ayo bisa. Pandeminya pun jalan, ya kan 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih ya kita di masa COVID gitu, Masa Bro. COVID kita hilang, susah nih ngebangun chamber, baru ketemu lagi. Rasa-rasa ini pada saat generasi ke-6. Kalau Generasi Alpha sekarang ini kan ke-8. 8 ya. Alhamdulillah terlaksananya pada generasi ke-8, alhamdulillah. Dan berjalan lancar ya, tanpa ada kendala, Dukungan alhamdulillah. semua pihak, Dukungan ya. kita senang banget karena dapat full support from madrasah. Full support berarti event ini memang disupport banget nih dari madrasah dan dari orang tuanya juga ya, Bro. Itu yang lebih lagi. Orang tua, om tante. Om tante. Om tante Arfa. Nah, Bang Arfa, mungkin ada pesan nih untuk para penonton kita, apa aja tuh yang bisa dikasih kesan dan sarannya untuk M2EF ini? Untuk M2F. Iya, untuk penontonnya juga bisa dikasih kesannya juga. Untuk Mandu English Festival itu adalah lomba yang bisa dibilang bergengsi ya, Bro, ya sekarang. Bergengsi ya. Amin. Sama bilangnya. Ya, untuk harapan saya sih sebenarnya untuk kedepannya M2F ini bisa berjalan dengan annually tahun ke tahun, dan semoga kalian para penonton juga bisa ikut berpartisipasi dalam Mandu English Festival yang mungkin insya Allah akan kita laksanakan pada tahun 2025 ya. Insya Allah. Mungkin Frau ada tambahan? To be honest, kalau Pro itu sudah sangat bersyukur event ini lancar. Nggak planning untuk annual program, actually, karena buat Pro ingin membuktikan bahwa mereka yang ada di kelas internasional, yang ada di Mandua, bukan hanya bisa ikut lomba, tapi bisa loh ngadain lomba. Ngadain lomba gitu di sekolah kita. Untuk approve aja sebagai pembuktian. But right now, berarti sudah ada tantangan baru ya, hidup harus penuh dengan tantangan kan. Yuk kita buktikan sama-sama, insya Allah bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya, Bro. Tahun berikutnya gitu. Untuk M2F tahun depan nih, Bang Arfa, mau diselenggarakan secepatnya atau ada planning dulu nih? Tentunya ada planning. Ada planning dulu ya. Kebetulan karena kita kemarin kita laksanakannya di semester 1, semester tengah ya, Bro. Oktober. Insya Allah tahun depan mungkin di Gimana? di tanggal-tanggal segitu mungkin. Masih tetap sama ya. Biar bisa di planning dulu nih. Biar berjalan lancar itu eventnya ya kan. Karena kan kita nunggu KI generasi 10 Oh, yang generasi yang baru ini ya. Generasi baru kan baru
launchingnya nanti bulan Juli ya. Makanya kita harus lihat dulu performance mereka seperti apa, baru kita bisa putuskan kita want to performnya kayak mana. Oh gitu ya, berarti kita nunggu generasi yang baru nih. Ya, harus disesuaikan, jangan sampai nanti abangnya sudah berlari, adik-adiknya masih jalan kaki. Ketinggalan adik-adiknya ya. Nah, ini event M2F ini sangat menarik dan sangat memberikan kesan yang sangat dalam untuk madrasah kita ini, dan terutama untuk para penyelenggaranya ini ada Bang Arfa dan Frau Puput. Mungkin Frau ada nggak sih kesan yang untuk alumni-alumninya juga, atau saran untuk adik-adiknya nanti nih? Mana tahu ada adik-adik calon KI-nya mau masuk nih. Oke. Kalau untuk alumni, kalau untuk alumninya itu Frau memang thankful ya. Alhamdulillah Frau punya support system yang luar biasa. Dan Frau sekarang bisa bilang sama kalian nak di luar sana yang sudah lulus dari MAN 2, alhamdulillah MAN 2 sekarang sudah punya tambahan event ya. And then untuk yang mau daftar ke MAN 2, oke. Itu adik-adiknya nih ya. Untuk adik-adik yang mau daftar ke MAN 2, siapkan performance terbaiknya, yaitu ikutin banyak lomba tentunya aja. Yeah. Ya, untuk nambah pengalaman apapun, ya. Betul, apapun program yang mau diikuti nanti di MAN 2 pasti mereka harus punya pengalaman yang luar biasa ya. Dan gitu juga kita di kelas internasional, kita berharap salah satu program madrasah ini didukung dan dapat next generasi ke-10 yang terbaik. Nah, untuk abang alumni yang nonton nih ya, Frau-nya udah bilang sendiri, udah sangat bersyukur atas yang sudah terlaksanakan untuk tahun ini. Mungkin nanti mana tahu abang alumninya mau nge-support untuk tahun depan, boleh dong datang ke MAN 2-nya untuk nge-support abang-abang adik-adiknya di MAN 2 ini. Untuk adik-adik yang mau masuk nih, jangan sampai lalai ya untuk masuk MAN 2. Nih, abang-abang KI-nya nih, untuk abang-abang di madrasahnya juga tertentunya udah nunggu kalian juga di sini. Jadi semoga kalian bisa lulus dan bekerja keras untuk masuk ke MAN 2 ini ya. Amin. Berarti udah segitu aja ya, Frau? Nggak ada tambahan yang lebih mungkin? Ada nggak? Udah aman sih. Udah aman ya? Nggak mau ngasih motivasi dulu nih untuk penontonnya, mana tahu ada ya, ada hal-hal tambahan ya. Raihlah prestasi sebanyak mungkin. Iya, raih prestasi ya. Kalau di kelasnya susah gitu nginputkan prestasi gitu ya. Nah, saya mau nanya nih Frau kan juga pembina asrama ya? Dan juga pembina M2F nih Frau. Mungkin ada kendala gitu di asrama, dan ada nggak sih hubungannya ke M2F gitu Frau? Ada nggak support dari anak asrama juga Frau? Ya, kalau di asrama itu waktu pelaksanaan M2F dan kegiatan di asrama nggak ganggu ya, itu salah satu catatannya. And then kalau anak-anak asrama mereka sangat support dengan kegiatan itu karena disuruh nonton, terutama mereka adalah pelanggan setia bazar pada saat itu. Pelanggan setia jadi pemasukan gitu ya Frau? Gitu, jadi kita senang karena vendor kita senang gitu kan. Salah satunya yaitu ada support dari anak asrama. Ada support dari anak asrama. Dormi Kidos ya, thank you dari Frau-nya sendiri nih. Nah teman-teman, mungkin podcast kita udah berjalan cukup lama nih ya. Mungkin udah sampai di titik penghujung kita. Mungkin teman-teman bisa nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Cakap Sekejap. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton nih, M2F kan bakal ngadain juga tahun depan kan. Mungkin kalian bisa ikut, jangan jadi penonton doang dong. Mungkin bisa ikut di event M2F di Madrasah MAN 2 yang sangat kami cintai ini. Mungkin kalian juga cinta sih ya. Nah, dari podcast Cakap Sekejap, kami pamit undur diri dan stay tune di episode selanjutnya. Bye-bye.